Terima kasih Pak Resi Artana sudah memfasilitasi, juga terima kasih untuk Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini Pak Rektor sudah memfasilitasi, dan ini adalah batch kedua dan saya sudah yang kedua kali juga untuk berbagi dalam Undiksa Berbagi. Jadi saya ucapkan selamat sore, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eh, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya berbagi materi yang lumayan agak apa ya, agak uh, strike atau mungkin agak terlalu di kondisi orang akan istirahat, tapi saya berbagi untuk orang berpikir. Tapi saya yakin bahwa materi saya ini adalah materi yang mungkin tidak bisa dianggap sepele, karena ketika kita berada di dunia akademik, di dunia pendidikan, atau apalagi saya sebagai akademisi juga harus mencermati hal-hal yang terkait dengan yang namanya riset atau penelitian. Nah, kebetulan bukan berarti saya orangnya terlalu straight dengan keilmuan saya, tapi karena memang pemahaman saya ada di bidang akuntansi, jadi saya ingin berbagi khususnya spesifik untuk Bapak Ibu, atau ini mungkin kebanyakan adalah mahasiswa, untuk nantinya bisa melaksanakan atau bisa melakukan proses penelitian, khususnya yang sedang berada di program studi akuntansi. Tapi sih mungkin yang tidak jauh dari akuntansi, apalagi mungkin yang masih menjadi keluarga besar Fakultas Ekonomi, mungkin sama lah ya gitu. Tapi paling tidak supaya nanti saya juga tidak terlalu luas cakupannya, jadi saya ingin membahas mengenai ada dua hal yang selalu menjadi pertanyaan atau menjadi concern bagi siapapun juga, uh, orang yang melakukan penelitian. Artinya ketika penelitian itu kemudian dipublikasi, pasti akan ada satu hal yang di-stressing oleh reviewer atau mungkin orang-orang yang sangat concern, apalagi mungkin juga dosen begitu ya. Walaupun mungkin di setiap tataran baik di level S1, S2, bahkan S3 berbeda. Tapi saya mencoba untuk secara global supaya tidak spesifik nanti bahwa karena memang kondisinya untuk S1, S2, S3 berbeda, walaupun sebetulnya secara fisik atau apa yang dikerjakan sama, yaitu karya tulis. Nah, jadi saya memberikan materi research gap dan novelty. Nah, kenapa research gap dan novelty? Uh, ini adalah dua hal yang selalu dipertanyakan oleh audiens, atau mungkin saya bilang viewer, yang ditujukan kepada autor atau penulis atau peneliti. Ketika ada sebuah publikasi yang disajikan atau publikasi riset yang disajikan, itu pasti pertanyaannya adalah melihat tampilan dari judul, orang sebetulnya bertanya, ini apa yang dibuat oleh si peneliti. Kemudian ada dua hal yang sangat penting. Selalu pertanyaan ini, apa sih kebaruan penelitian Anda gitu? Apa sih kebaruan riset Anda gitu. Nah, ketika kemudian orang bisa menyampaikan, oh ini kebaruan saya. Nah, kebaruan itu adalah dasarnya research gap. Jadi saya mengatakan bahwa ketika orang bisa memahami atau bisa membuat sebuah deskripsi mengenai research gap dari penelitian yang dia lakukan, maka di situ dia bisa mengklaim bahwa inilah adalah novelty atau kebaruan penelitian saya, ya. Jadi itu pengantar saya. Nah, berikutnya adalah mungkin ini masih apa ya istilahnya, kita tidak juga belajar mengenai metode penelitian atau metode penelitian, tapi saya langsung ke hal-hal yang secara teknis saja ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini saya quote dari dosen saya gitu ya. Uh, Bertanya ketika orang ditanya kapan sih penelitian itu gitu. Penelitian itu kan mungkin bagi mahasiswa sekarang ya keterpaksaan dalam tanda kutip karena akan lulus sarjana begitu ya, atau mungkin yang S2, S3, tapi orang melakukan penelitian tanpa terlepas dari untuk gelar sarjana kan ini gitu ya jawabannya. Dan ini buat saya sangat-sangat apa ya, uh, satu kalimat yang kena gitu ya.
Jadi ketika realita baru mulai mempertanyakan relevansi ilmu, disitulah penelitian ilmiah dibutuhkan, gitu ya. Jadi kan namanya penelitian itu sebetulnya dasarnya adalah masalah, ya. Ketika ada pertanyaan apa sih masalah, gitu kan? Mungkin orang sedikit bingung gitu. Tapi dalam konteks metode penelitian atau metodologi penelitian, masalah adalah ketika muncul adanya kesenjangan atau adanya gap atau adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan atau teori dan praktek lah gitu. Nah, ini kita bicara masalah itu. Ketika ada satu fenomena yang muncul gitu ya, yang kita rasakan atau mungkin ada satu realita yang muncul gitu ya, uh, kita akan lihat gitu ya, kalau kita di akademisi mungkin saya, benar nggak sih saat ini ada pandemi COVID-19, apa yang terdampak? Kalau menurut saya di bidang akuntansi, pasti ujung-ujungnya adalah gimana nih pelaporan keuangan suatu perusahaan gitu ya, apakah akan berdampak begitu ya, karena semua hal-hal yang berhubungan dengan pandemi itu sangat apa ya, sangat mempengaruhi semua aspek begitu. Apalagi kita bicara masalah entitas atau satu perusahaan begitu. Kemudian adalah kita bicara mengenai bagaimana kinerja perusahaan gitu. Kinerja ya anggap saja yang lebih lebih gampang adalah gimana nih kinerja keuangan perusahaan di saat pandemi COVID. Nah, fenomenanya ya COVID gitu ya. Kemudian realitanya kita rasakan bahwa ini sudah sangat berdampak real, misalkan di Bali sudah tutup. Nah, ini otomatis kalau mungkin mahasiswa saya di akuntansi yang belajar akuntansi perhotelan sudah mulai nih cek recheck. Kira-kira akun-akun dalam laporan keuangan perhotelan ini mana yang berdampak dari COVID-19? Apakah dari aspek aktifannya atau dari sisi pasifannya? Asetnya, omsetnya udah menurun, kasnya udah menurun, tapi nggak bisa bayar utang. Nah, ini gimana? Nah, kemudian disitulah kita bicara yang lebih luas lagi adalah ketika ada sebuah realita, gimana nih ilmunya? Karena orang meneliti itu kan pasti dasarnya atau backgroundnya adalah memahami teorinya, gitu. Nggak mungkin gitu kan. Teorinya itu di dalam ada ilmu ya. Nah, disitulah ketika ada sesuatu yang kayaknya kok beda sih ya antara realita dan juga kondisi yang seharusnya menurut regulasi katakanlah atau menurut uh, apapun itu ya sumber dari referensi tersebut relevansi ilmu, maka disitulah sebetulnya kalau orang yang sudah terbiasa meneliti atau melakukan penelitian pasti dia merasakan bahwa wah, ini perlu nih, ini ada peluang nih untuk dilakukanlah sebuah penelitian ya. Baik, itu ya. Jadi dasarnya sih gampang begitu. Nah, saya mungkin sedikit melihat definisinya ya. Saya nggak perlu mengajarin begitu ya, karena nanti khususnya yang mahasiswa saya yang duduk di semester 6 sekarang nanti akan belajar itu. Tapi ketika kita review lagi, refresh lagi penelitian tuh ngapain sih gitu. Penelitian itu kan ada satu proses gitu ya, ada satu investigasi atau penelitian secara sistematis dengan metode ilmiah untuk memecahkan satu masalah, dimanfaatkan atau digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita bisa bandingkan dengan ada satu apa namanya referensi dari Umaskaran. Ya ini memang Umaskaran ini referensi yang sangat bagus untuk Bapak Ibu atau mahasiswa yang lebih banyak cenderung melakukan penelitian di bidang ekonomi lah ya, payung ininya ilmunya ekonomi begitu. Jadi di situ ada sama seperti yang di atas begitu ya. Nah, ini yang nanti akan saya bawa dari apa namanya kondisi khususnya yang di sini ada basis data ini ya. Nah, ini basis data ini yang nanti bisa link ke masalah research gap dan novelty gitu ya. Jadi sebetulnya ini saya nggak terlalu bahas, nanti Bapak Ibu juga mungkin sudah memahami apa itu penelitian, kemudian juga mahasiswa nanti akan dapat di semester depan ya. Tapi yang jelas penelitian ya sudah, itu adalah ada proses tahap atau tahapan-tahapan orang melakukan apa ya, mencari tahu gitu, melakukan dengan satu investigasi atau pendidikan dengan cara ilmiah yang disebut metode ilmiah, gunanya pasti untuk pemecahan masalah dan akhirnya ada solusi gitu ya, ada hasil yang diharapkan ya. Nah, kemudian ini yang slide saya berikutnya adalah
karena saya fokuskan ke research gap dan novelty, maka orang harus melihat harus mempertimbangkan atau mengkondisikan atau memindset dirinya. Kemudian penelitian ini kita awalnya dari mana ya, gitu. Jadi mulailah dengan pertanyaan sederhana gitu. Kita dalam konteks research gap dan novelty, ya sudah itu gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa ketika orang melakukan penelitian, sebetulnya apapun bidangnya, mau di bidang sains atau di bidang humaniora gitu ya, yang akuntansi ataupun non akuntansi, sebetulnya ada dua hal ini yang harus harus kita lihat sebelum kita melakukan penelitian. Research gap-nya apa? Otomatis dengan research gap yang kita tahu, maka muncullah novelty of research atau kebaruan dari riset tersebut. Nah, kalau istilah tiga itu ketika kita sudah melakukan research gap dan novelty of research, ya sudah. Itu artinya ini menjadi sebuah apa ya, menjadi pesan untuk kita jadi gimana nih mengerjakannya gitu ya, istilahnya take home message gitu. Sehingga itu yang akan kita lakukan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa mulailah melakukan penelitian itu dengan pertanyaan sederhana ini gitu ya. Research gap-nya apa, novelty-nya kemudian apa gitu. Tapi sekali lagi ketika kita sudah memahami dan bisa menganalisis research gap-nya, maka novelty itu pasti akan ada. Karena research gap itulah yang memberikan atau menjadikan riset kita itu ada kebaruan gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya kita bicara masalah namanya orang penelitian itu kan munculnya dari nggak munculnya tidak apa namanya tidak mendadak kan gitu, tidak tiba-tiba gitu, atau istilahnya mungkin aku ingat ketika guru-guru saya dulu bilang, Anda meneliti itu tidak ini loh, tidak bisa dibilang bahwa ide Anda atau inspirasi Anda itu turun dari langit loh. Itu pasti mungkin setiap dosen mengatakan itu. Tidak bisa seketika gitu ya. Tapi untuk menemukan ide itu kan susah gitu ya. Ide itu kan sebetulnya bisa menjadi hal yang luar biasa ketika kita bisa mengembangkan ide itu menjadi sebuah originalitas penelitian kita. Nah, ini sebetulnya di intermezzo saja sih slide ini gitu ya. Ide penelitian gitu. Ini ngomongin COVID ya gitu ya. Sedikit gitu karena memang sekarang lagi booming tentang COVID gitu ya. Jadi kalau berbicara ide penelitian tuh seperti tadi gitu. Kalau saya tadi sudah bilang bahwa ketika pandemi COVID, kita orang akuntansi atau orang ekonomi, gimana ya perusahaan kalau saat ini banyak mem-PHK-kan karyawan. Gimana perusahaan bisa mengejar omset, gimana perusahaan bisa membayar karyawannya, gimana perusahaan bisa membayar utangnya gitu ya. Nah, pasti gitu kalau orang akuntansi sekali lagi gimana laporan keuangannya, gimana kinerja perusahaannya gitu ya. Ini yang berhubungan dengan keuangan. Tapi kalau dari bidang sedikit ke manajemen, gimana nih perilaku orang-orangnya, gimana apa namanya komitmen organisasi dalam aspek mungkin komitmen karyawannya juga, komitmen individu, atau mungkin apakah pandemi COVID-19 ini juga akan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan seseorang, atau mungkin yang di bidang pendidikan juga gimana nih pandemi COVID ini akan berdampak terhadap proses belajar mengajar, masalah kurikulum, sampai kemudian bagaimana tata kelola kelas dan sebagainya gitu. Karena saya bukan orang pendidikan ya, tapi yang saya tahu itu. Nah, kalau yang ide penelitian itu ya sekarang gampang aja gitu kan. Misalkan di situ saya buat gitu. Dari sumber media sosial gitu. Beberapa jenis kain dapat dikombinasikan untuk menghasilkan masker kain dengan efisiensi penyeringan yang tinggi pada berbagai macam ukuran droplet. Mungkin yang tadi saya lihat ada peserta yang dari kesehatan begitu, terima kasih sudah bergabung gitu. Nah sekarang ada satu fenomena, dulu waktu COVID itu sudah mulai merebak, pada heboh di medsos bahwa jangan menggunakan masker kain gitu. Tapi maskernya tidak banyak yang jual gitu ya. Apa itu masker apa namanya istilahnya untuk yang kesehatan itu yang ada sekian lapis.
akhirnya ada seruan juga, oh nggak apa-apa kalau untuk masyarakat beraktivitas nggak usah pakai masker yang memang untuk tenaga medis. Sehingga fenomenanya apa? Orang-orang berlomba-lomba jual online masker kain. Dari yang dari yang bahan kainnya polos sampai sekarang maskernya masker yang bermotif gitu ya. Ada masker batik, ada masker dari endek gitu ya. Bahkan dibuat kemarin saya lihat ada masker yang dibuat sengaja untuk tampilan orang di dunia modeling gitu. Ya nggak apa-apa. Itu adalah satu fenomena yang kemudian bisa jadi ide bagaimana kemudian mungkin ini lebih tepatnya untuk yang di manajemen ya. Bagaimana strategi pemasaran di masa pandemi gitu ya, masalah strategi marketing untuk apa namanya? Untuk masker lah gitu. Nah, itu sebetulnya ide itu kan munculnya dari realita yang kita hadapi di apa ya, di masyarakat atau di lapangan, sehingga saya berpikir bahwa tidak muncul begitu saja, tapi kita melihat fenomena yang ada ketika kita orang, misalkan untuk mahasiswa saya ini ya, Anda belajar dari semester 1 sampai semester 6. Ada sekian banyak mata kuliah akuntansi. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, contohnya pajak. Pajak itu selalu riskan dengan sangat rigid dengan regulasi pemerintah yang berubah-ubah gitu ya. Kemudian kalau untuk fenomena yang akuntansi keuangan juga sama. Ada peraturan yang berkaitan dengan regulasinya mengenai PSAK, muncul PSAK ini berdampak untuk bagaimana orang menyusun laporan keuangan begitu ya. Atau mungkin di sektor perbankan pasti mengenai apa ya faktor-faktor yang di bursa katakanlah di bursa efek. Bagaimana perilaku investor di saat pandemi ketika mereka melakukan investasi. Bagaimana kemudian investor melihat tata kelola perusahaan ketika perusahaan itu menghadapi pandemi. Ini banyak hal yang itu ya, ide itu. Ketika kita memahami teorinya, ya, di tataran untuk tugas akhir ini ya, untuk menyusun skripsi atau tesis atau disertasi, itu saja gitu ya pemahamannya. Tapi ya dengan dua hal yang tadi yang saya bilang, cari research gap-nya, kemudian akan muncul novelty-nya ya. Nah, ini kemudian slide berikutnya hanya untuk sekedar apa namanya pemahaman singkat saja mengenai penelitian itu sekarang fenomenanya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Saya tidak banyak bahas, yang jelas perbedaan kuantitatif dan kualitatif ini memang saya melihat dari aspek ini keunggulannya ya. Jadi kalau untuk kuantitatif memang berdasarkan sampelnya itu yang besar, ada populasi, ada sampel gitu ya. Kemudian untuk melihat validity secara statistiknya, karena memang tujuannya adalah untuk mengeneralisasi gitu ya. Yang kualitatif dia tidak bermaksud untuk mengeneralisasi hasil karena dia spesifik terhadap satu objek gitu ya. Jadi apa namanya berbeda dengan yang kuantitatif ya. Jadi ini yang membedakan, tapi di kualitatif memang pemahaman karena tidak bermaksud untuk mengeneralisasi, makanya dia lebih spesifik untuk misalkan melakukan wawancara, deep interview. Kalau sampai kalau jawabannya belum ketemu ya terus di interview ini kenapa. Tapi dia spesifik di satu objek itu, ya. Tapi kalau di kuantitatif kan karena sampelnya memang harus diharapkan banyak ya dia akhirnya mengeneralisasi, dia tidak spesifik bercerita tentang satu perusahaan atau mungkin satu individu atau apa kalau untuk penelitian survei ya gitu ya. Jadi setiap penelitian itu ada kelemahannya juga, ada keunggulannya juga. Nah, ini masalah hal ini nanti adik-adik ya mahasiswa saya dari semester 6 mau ke semester 7 nanti pasti Bapak Ibu dosen yang mengajar metode penelitian akan menyampaikan ini secara spesifik ya. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan. Nah, ini untuk saya sudah mulai masuk ke research gap ya. Sebetulnya dengan gambar ini saya sudah bisa menjelaskan begitu ya, namanya research gap dari gambar ini. Jadi kalau kita melakukan penelitian ya, ini ya melakukan penelitian, misalkan kita sudah menyiapkan semua apa namanya tahapan-tahapan kita melakukan penelitian, kemudian kita melihat fenomenanya seperti apa atau realitanya, praktisnya. Nah, kita bisa mencari research gap-nya itu link antara research gap dan ini ya
praktis ini disinilah sebetulnya ada gap ya. Jadi sebetulnya nanti akan ada definisi ya, tapi ini gambar dulu. Jadi ketika secara kaidah penelitian dengan prakteknya, kemudian dengan basic keilmuan yang kita punya, dengan dasar teori yang punya, loh kok beda antara apa yang harus apa yang menjadi satu bentuk konteks atau kerangka di keilmuan itu atau teori itu kok nggak sama ya dengan ini, atau mungkin ada nanti membandingkan karena riset gap ada macam-macam ya, tapi intinya apakah gambar ini bisa dipahami ya, saya yakin bisa karena di sini ada gap yang kemudian bisa menjadi sambung gitu ya. Riset gapnya ini untuk memang namanya penelitian kan mencari jawaban gitu ya, untuk mencari solusi gitu kan, apakah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, apakah untuk pengambilan keputusan gitu ya. Untuk pengembangan pengetahuan kan itu penelitian-penelitian dasar gitu ya, yang baru melihat fenomena, oh variabel ini itu belum tentu untuk pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan kan biasanya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang diploma begitu, emang dipergunakan untuk langsung applicable hasil penelitian itu untuk pengambilan keputusan perusahaan. Cuma memang dasarnya ya riset gap ini gitu ya. Jadi di sini istilahnya bridge the gap, artinya ada jembatan yang menghubungkan supaya kesimpulan seperti yang tadi saya bilang bahwa penelitian akan memberikan kesimpulan untuk proses pengambilan keputusan katakanlah, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau ini tidak terisi, ininya kemudian dibiarkan lubang, udah hasilnya tidak akan bermanfaat. Artinya informasi yang diberikan dari hasil sebuah penelitian itu akan terputus. Ada sesuatu yang hilang dari informasi yang kita berikan karena kita tidak bisa mengisi riset gapnya ini, gitu kan? Misalkan kalau pandemi COVID-19, kinerja perusahaan misalkan. Ini kan ada aspek-aspek yang harus diteliti ya. Kinerja itu kan sebetulnya ada dua, kinerja keuangan dan non keuangan. Kalau kita hanya spesifik bicara keuangan saja, nggak masalah, karena memang keuangan itu kan, kalau saya merujuk ke teorinya Kaplan dan Norton itu ya, yang mengenai balance scorecard itu, keuangan itu mayoritas mewakili performa perusahaan itu sebesar antara 60-70%. Sisanya yang 30% itu adalah kinerja non keuangan. Saya yakin mahasiswa saya tahu atau Bapak Ibu, non keuangan itu apa saja selain yang keuangan. Ya apakah mengenai customer, mengenai proses bisnis internal, mengenai pertumbuhan dan pembelajaran perusahaan. Nah, ini kalau kemudian tidak tidak kita angkat, ya jadi kesimpulannya yang untuk keuangan timpang gitu ya, non keuangannya nggak dibahas. Nah ini sebetulnya udah jadi riset gap gitu. Jadi untuk mahasiswa tuh saya buat ini deh, saya semangati deh, gampang deh gitu. Penelitian si A cuma sampai kinerja keuangan loh. Oh ya udah, menurut Kaplan Norton dan juga mungkin review-review studi atau mungkin di keterbatasan penelitian diperlukan. Nah ini misalkan gitu, diperlukan kajian tidak hanya sebatas atau di ruang lingkup kinerja keuangan, tapi juga non keuangan. Udah, itu udah ketemu research gap dan novelty-nya. Ya, tapi itu sudah standar banget ya gitu. Kalau untuk sekarang sudah kuno gitu. Tapi itu contoh saja untuk gampang. Sehingga mahasiswa saya harapkan dasarnya modalnya ya harus banyak-banyak browsing riset-riset, banyak baca riset-riset, karena dari riset itu akan tahu gitu kan research gap-nya di mana, sehingga kita ketemu dengannya ya. Jadi dari gambar itu, jadi pokoknya kita tanpa menunjukkan research gap, otomatis kita nggak akan bisa memberikan informasi yang valid gitu untuk bahwa ini loh temuan saya. Temuannya itu jadi pincang gitu kalau kita tidak bisa mengisi research gap-nya, sehingga kalau itu diambil untuk kajian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan jadi bahaya gitu. Apalagi untuk pengambilan keputusan yang sifatnya praktis untuk perusahaan misalkan, itu bahaya banget gitu ya, menyesatkan jadinya.
Nah, itu fungsinya ResearchGate ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke ini ya. Nah, ini sebetulnya istilahnya research in focus itu ini hanya untuk secara teori saja mengenai ada istilah research gap, kemudian ada research problem, ada research agenda. Ini sebetulnya apa namanya menjadi satu kesatuan yang kita tidak bisa kesatuan yang lain gitu ya. Nah, saya akan coba bahas ini. Nah, ini kalau kita bicara mengenai, ini saya sebutkan langsung ya sumbernya. Jadi apa namanya nanti mahasiswa ataupun bapak ibu yang ya siapa tahu saya bisa membantu untuk memberikan pencerahan gitu dengan kemampuan saya, nanti bisa japri saya untuk saya share riset-riset ini ya, jurnal-jurnal ini, karena sangat luar biasa ketika kita memahami mengenai research gap, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan penelitian. Jadi ini dari Miles di tahun 2017, jurnalnya ini adalah berbicara mengenai a taxonomy or research gap, identifying and defining the 7 research gap. Jadi kalau bicara research gap itu ada 7 loh menurut Miles ya. Tapi saya berikan pengantar dulu. Intinya begini, ketika kita menemukan gagasan atau ide tadi ya, ketika kita sudah menemukan celah dalam akan kita lakukan, itu sebetulnya menjadi satu hal yang sangat mengganggu bagi sebagian besar penulis atau peneliti. Jadi peneliti itu mungkin bisa jadi juga saya gitu ya dulu. Aduh, mau bikin penelitian apa ya gitu. Apakah kalau sudah ganti tempat penelitian itu sudah ada novelty-nya atau mungkin ada hal research gap yang kita bisa isi. Misalkan kalau kalau misalkan kita ngomongin mengenai kinerja di bank apakah sama dengan kinerja di LPD gitu katakanlah, atau kinerja di bank dengan kinerja di pemerintah daerah apa akan sama. Nah, ini juga sebetulnya harus hati-hati gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau masalah research gap ini sesuatu yang kadang sangat membebani peneliti gitu. Sehingga disebutkan oleh Miles, gagasan menemukan celah dalam penelitian telah mengganggu bagi sebagian besar peneliti. Kalau kita bicara research gap, sebetulnya tidak ada yang aturan. Sehingga disebut oleh Miles, tidak ada kerangka kerja formal untuk mengidentifikasi atau mengkarakterisasi kesenjangan penelitian gitu. Sebetulnya mungkin orang bisa jadi tidak terlalu ribet memikirkan mengenai research gap. Tapi jangan salah gitu ya. Kalau untuk apa namanya untuk karya tulis yang publikasi di jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional yang terindeks Scopus, hal ini jangan disepelekan. Ketika reviewer tidak melihat research gap dan kebaruannya, sudah langsung file atau decline. Nah, sudah ya itu udah gampang begitu. Kalau reviewer itu karena sudah biasa dia mereview jurnal, ini apa kebaruannya? Apa ini riset gap-nya di mana? Kebaruannya gimana gitu. Sehingga melihat fenomena tersebut ya bukan gimana gitu dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya selalu ngejar itu ya dalam konteks skripsi lah ya yang di level sarjana gitu. Saya selalu ngejar dan saya selalu minta kepada mereka sebutkan sampai redaksi kesenjangan penelitiannya di mana. Kemudian sebut novelty-nya di mana. Apa istilahnya kalau nggak paham novelty, kebaruan penelitian ini pada. Itu saya selalu kejar itu mahasiswa bimbingan saya. Kalau nggak ada itu saya nggak asisi-asisi. Karena bukan berarti ini ada satu hal yang saya sesuka hati ya, karena memang bisa jadi, apalagi di Undiksa kan publikasi jurnal untuk mahasiswa kan selalu menyertai, artinya setiap ringkasan dari riset atau skripsi mahasiswa kan itu terpublikasi gitu, dan itu saya luar biasa Undiksa itu sampai kemudian beberapa mahasiswa yang saya bimbing dulu-dulu itu masih aja masuk minta kuesionernya atau apa dan sebagainya, jadi luar biasa ya. Kemudian nah yang ketiga, ini menurut Miles, kesenjangan penelitian tampaknya berada di mata yang melihatnya. Ini jadi menurut Miles itu fenomenanya ternyata tidak baku gitu ya. Misalkan saya melihat, oh kesenjangannya bukan A kok gitu, kesenjangannya B. Tapi bagi dosen yang lain, enggak Pak,
kesenjangannya itu sebetulnya B, bukan A. Nah, untuk mahasiswa nggak usah bingung, nggak usah stres gitu. Ikutin saja gitu. Ini terus gimana Pak gitu. Itu aja deh nanti kalau untuk bimbingan ya. Jadi biarkan dosen pembimbingnya yang harus memeras otak gitu ya. Karena memang ini kondisi menurut Miles sendiri bahwa kesenjangan itu bisa jadi antar orang itu berbeda gitu ya. Sehingga sehingga kita tidak bisa lihat bahwa oh research gap itu pasti ini enggak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, kemudian kesenjangan penelitian itu cenderung berdasarkan persepsi orang. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, oh bukan bukan A tapi B, tapi dosen yang lagi satu loh bukan B Pak tapi A. Itu gimana gitu ya. Tapi yang saya harapkan mahasiswa nanti di slide saya berikutnya akan ada secara teknis bahkan penulisan bagaimana kita menyebut tadi yang saya minta ke mahasiswa-mahasiswa saya itu sebutkan spesifik ada redaksi kesenjangan penelitiannya di mana, kemudian kebaruannya di mana ya. Oke, ini untuk yang slide berikutnya. Ini kalau agak kecil saya minta maaf ya. Ini hanya untuk membahas mengenai dasar mengenai research gap dan termasuk sumbernya ya. Jadi saya harus menyebutkan supaya nanti kalau ini apa namanya PPT saya mungkin di share atau mungkin yang minta saya jadi tahu oh ini sumbernya dari si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Makanya saya sebut source-nya di situ dari mana walaupun secara spesifik ini payungnya di Robinson ya. Jadi menurut Robinson kesenjangan penelitian itu muncul ketika kemampuan pembahasan secara sistematis untuk menarik kesimpulan menjadi terbatas. Makanya tadi kan kalau saya kembali di sini, kalau peneliti tidak bisa melingkan antara riset dan praktis, ini dibiarin kosong. Akhirnya, seperti yang disampaikan Robinson, menarik kesimpulannya jadi salah atau terbatas. Padahal kesenjangan penelitian itu juga memiliki fungsi sebagai titik awal untuk penelitian dan output. Itu bukan hanya untuk penelitian, bisa sebagai untuk kajian literatur gitu ya, atau tinjauan literatur. Kemudian kesenjangan penelitian itu bisa juga digunakan untuk memotivasi penelitian lebih lanjut ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini hanya untuk memahami secara definisi saja ya. Jadi termasuk yang ini ya. Jadi research gap di sini ya akan otomatis memunculkan research problem karena kalau ini sudah dipahami, tetapi kalau orang tidak mau action dulu, maka kan dia jadi research agenda. Oh, ngapain ini? Saya mau apa, mau apa, mau apa, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat gambar ini gampang. Kita ketemu research gap, oh research gapnya ini, research gapnya A gitu, A dan B gitu. Oh, research problemnya ya A dan B gitu. Kalau nggak mau membuat dua-duanya A dulu, ya B-nya menjadi research agenda gitu ya. Jadi ini yang saya bahas di ini ya. Kemudian ini hanya tulisan-tulisan saja, mudah-mudahan tidak boring begitu ya. Tapi ini benar-benar keilmuan dari kesenjangan penelitian ya. Jadi di sini saya sebutkan tadi mengenai yang riset gap, riset problem dan riset agen. Nanti bisa didiskusikan ya, tapi saya tidak akan terlalu spesifik ini dibahas begitu. Tapi sumbernya sudah ada di sini oleh Von Brook. Ini dari The Giant of the Importance of Rigor in Documenting the Literature Process. Ini masalah kesenjangan penelitian itu apa sih gitu loh. Kalau emang tadi yang briefnya nggak terisi, ya udah informasinya akan bias gitu ya. Kesimpulannya juga salah gitu. Sehingga itu udah percuma orang meneliti. Padahal hasil penelitian itu bisa untuk penelitian itu sendiri atau bahkan dikembangkan menjadi sebuah kajian pustaka atau kajian literatur ya. Nah, saya lebih senang menjelaskan dengan gambar. Ini adalah apa namanya conceptual model of research gap. Ini sumbernya dari Farouk tahun 2018, ini lumayan baru. Jadi a framework for identifying research gap in social sciences, evidence from the past. Jadi orang menemukan research gap ini adalah dari ini. Nah, ini mungkin apaan ini gitu ya? Kok ada citation analysis, ada content analysis, kemudian systematic review, future research and limit
atau mungkin operating efficiency ratio-nya atau CAR-nya gitu ya. Itu meta analisis, sehingga kita harus mengumpulkan sekian banyak penelitian untuk kita lakukan meta analisis ya. Kemudian ini untuk yang berikutnya ya, systematic review. Ini istilahnya dalam penelitian akuntansi manajemen. Ya, saya pernah bicara, mungkin ada beberapa mahasiswa saya pernah mendengar istilahnya faktor kontingensi. Jadi faktor ini yang mempengaruhi adanya desain sistem pengendalian manajemen perusahaan yang tidak pasti, yang tidak bisa dianggap baku antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi apakah strategi, apakah ketidakpastian lingkungan, apakah budaya organisasi gitu ya, berdampak terhadap desain manajemen, dan itu disusun secara review secara sistematik. Kira-kira faktor apa ini gitu ya, secara kajian teorinya bagaimana, dan itu yang kita bawa ke riset. Kemudian, nah ini yang saya tadi sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya, cara yang paling gampang untuk mencari riset gapnya adalah baca di bagian future research dan limitation. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau ada publikasi jurnal yang dia tidak menyampaikan future research and limitation, itu aneh. Berarti itu paper atau jurnal yang tidak bagus untuk dijadikan acuan, ya. Karena penelitian itu kan terus berulang-ulang dan penelitian itu tidak akan yang sempurna, pasti ada keterbatasannya karena mempersempit ruang lingkup, atau mungkin yang ya katakanlah yang kalau yang paling gampang adalah penelitian yang di Buleleng beda dengan yang di Badung, beda dengan di Karangasem, apakah beda dengan di Denpasar begitu ya. Itu yang nanti akan berbicara mengenai kebaruan juga. Nah, saya ke materi ini yang tadi oleh Miles disebutkan, ada 7 tipe research gap. Ada evidence gap, ada knowledge gap, ada practical knowledge gap, ada methodology gap, ada empirical gap, ada theoretical gap, ada population gap ya. Apa yang menjadi fokus terhadap 7 tipe research gap ini adalah, nah ini ya, ya ini ya. Jadi saya coba sampaikan mengenai evidence gap-nya seperti ini, kemudian knowledge gap-nya seperti ini, kemudian practical knowledge gap-nya seperti ini, dan methodological gap-nya seperti ini ya. Jadi bisa dibaca nanti kalau untuk evidence gap itu muncul ketika hasil penelitian itu inkonsisten antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain ya. Itu yang paling gampang. Jadi mahasiswa saya harapkan atau Bapak Ibu mungkin bisa melihat research gap itu dari evidence gap-nya. Kalau sudah hasilnya tidak sinkron atau terjadi kontradiksi, ya udah kita bisa menemukan research gap itu ya. Kemudian yang kedua adalah knowledge gap. Jadi ini agak sedikit heboh ini ya, artinya kalau untuk mahasiswa S1 janganlah gitu. Ini untuk anak untuk Bapak Ibu yang sudah di level mau ke ya. Jadi ini mengkaji benar-benar teori atau bahkan teorinya yang masih belum istilahnya masih sifatnya proposisi. Bukan teori yang sudah berdiri sendiri, itu agak susah. Sehingga di sini harus melihat apakah ada ketiadaan dari referensi tersebut yang bisa kita pakai untuk sebagai kajian teori atau literatur dari domain penelitian yang kita buat ya, atau memang masih masih ada inkonsistensi hasil yang sebetulnya kemudian berdampak terhadap pengembangan pengetahuan itu sendiri yang kita sudah bisa kutip gitu ya. Sudah muncul nih beberapa jurnal yang mengatakan bahwa teori ini ternyata lemah, harus diperbaiki dengan teori A, B, C dan sebagainya ya. Kemudian untuk practical knowledge gap ini ini untuk sifatnya ke keperilakuan ya, ke behavior attitude gitu ya. Jadi
ini lebih melihat apakah konflik praktis pengetahuan muncul ketika perilaku profesional sebenarnya berbeda dari perilaku yang dianjurkan, gitu ya. Jadi ini yang kita munculkan, misalkan mengenai kode etik akuntan, ya, ini untuk penelitian-penelitian akuntansi. Seperti apa? Saat ini sedang saya kurang tahu betul ya, apakah memang kode etik ini ada perubahan isinya oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan apa namanya, riset Bapak Ibu atau adik-adik nih gitu. Ada pemberlakuan kode etik yang baru dengan yang sebelumnya bagaimana, perluasannya bagaimana, atau bahkan yang sudah dihilangkan. Kenapa seperti itu? Nah, itu termasuk practical knowledge gap. Kemudian methodological gap ini juga sebetulnya tidak ada di ranah untuk S1 ya. Ini karena memang ada yang paling gampang adalah kalau kita yang paling gampang adalah kalau penelitian hanya mencari hubungan gitu ya, korelasi, tidak cukup gitu. Pasti harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Atau mungkin tidak cukup dengan analisis regresi, harus dengan PLS atau dengan structural equation modeling. Nah, ini methodological gap yang kemudian malah disampaikan oleh peneliti. Oh, hasil penelitian saya ini akan lebih tepat kalau menggunakan SEM misalkan. Nah, ini biasanya kalau peneliti yang di luar negeri ya, maaf ya, bukan menyampingkan peneliti yang di Indonesia, kalau di luar negeri itu dia terbuka, jujur gitu. Karena, nah pasti dia menyampaikan kenapa kok dia mau menggunakan regresi, padahal dia sudah tahu bisa digunakan dengan SEM begitu, dia pasti menjelaskan, oh mungkin dari datanya dia tidak bisa dapatkan, sehingga kalau data itu menggunakan SEM malah akan tidak memenuhi syarat untuk asumsi terus berlaku di sana, jadi menggunakan yang pengaruh biasa. Nah, ini berbicara mengenai methodological gap. Nah, kalau yang kedua, yang berikutnya, nah ini empirical gap ya. Ini apa namanya, hasil sama dengan yang sebelumnya tadi ya, yang evidence gap ya. Jadi saya tidak membahas lagi, tapi di sini lebih ke bahwa berkaitan dengan temuan atau proporsi penelitian yang perlu dievaluasi, diverifikasi secara empiris lagi, gitu ya. Artinya sekali lagi yang saya bilang dari awal, penelitian itu kan terus dilakukan berulang-ulang. Penelitian yang baik itu kan penelitian yang nggak pernah selesai. Artinya penelitian yang bisa terus dilakukan orang loh ya. Artinya bukan berarti penelitian yang belum. Artinya penelitian itu akan terus memberikan celah untuk dilakukannya penelitian berikutnya, itu katanya penelitian yang bagus gitu ya. Nah, yang theoretical gap, ya ini sekali lagi masih berhubungan dengan keterbatasan teori, ya. Jadi, seperti sekarang, pandemi COVID-19 ini mungkin perlu ada satu riset yang kemudian dari riset terkait pandemi dan berhubungan dengan kinerja perusahaan ini dibuatkan satu theoretical framework, sehingga apakah itu akan teruji untuk beberapa tahun ke depan, begitu ya. Nah, itu mengenai theoretical gap. Nah, ini mungkin bukan juga untuk di ranah S1 ya, tapi mungkin sudah di level-level yang sudah S2 atau S3 begitu. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah population gap, kesenjangan mengenai populasi yang tidak cukup terwakili atau kurang diteliti pada penelitian sebelumnya. Ya, mungkin kalau yang penelitian A hanya lengkup provinsi gitu, tapi untuk berikutnya mungkin seluruh Indonesia, misalkan mengenai transparansi atau akuntability mengenai laporan keuangan pemerintah daerah begitu ya, itu masalah population gap. Sehingga sekali lagi kalau untuk bicara masalah khususnya penelitian kuantitatif, memang tujuannya untuk generalisasi, tapi untuk population gap tidak untuk yang kualitatif ya, karena memang kualitatif itu hanya spesifik satu objek ya. Ini sumbernya sudah ada, saya sebutkan di sini. Nah, berikutnya saya seiring sejalan masuk ke novelty ya. Ini ada satu kalau kita tadi masalah research gap, ini sekarang saya sambung langsung ke masalah novelty. Dari gambar ini, akhirnya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, ini ada runutannya ini 1, 2, 3, 4 ya. Ketika research gap-nya sudah ditemukan, disinilah kemudian muncullah novelty gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk research result, untuk analisis, untuk implication, untuk berikutnya, termasuk konklusi ya. Jadi dari gambar ini saya yakin bahwa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ketika orang sudah menemukan research gap, otomatis di situ ada novelty-nya gitu ya. Jadi ini saya mungkin tidak perlu saya bahas
lebih detail lagi ya. Jadi istilahnya novelty itu adalah konsekuensi dari riset gap yang muncul dari riset yang kita lakukan, sehingga dari kerangka riset gap yang kita temukan itulah akan memunculkan adanya kebaruan dari penelitian itu. Apakah riset gap-nya tadi yang empirical, atau evidence, atau dari methodological, atau dari population. Nah, itu sudah sebetulnya merupakan novelty. Sehingga sebetulnya novelty ini dalam materi saya tidak terlalu banyak, hanya saya dari gambar ini sebenarnya sudah cukup gitu ya. Jadi istilahnya kita harus yakin bahwa ketika sudah mengenai novelty gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita bicara novelty itu unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Saya ingat betul ketika uh, saya presentasi gitu ya, cerita uh, presentasi dengan udah percaya diri, saya melihat reviewer kok pada mengerutkan alis gitu ya. Ada ibu-ibu begitu. Ketika saya sudah selesai presentasi, benar gitu. Kekhawatiran saya benar gitu. Si ibu itu bertanya kepada saya, Bapak, kontribusi penelitian Bapak di mana ya? Kalau sudah bertanya begitu tuh sudahlah, presentasi kita yang udah bersemangat, yang udah berbuih-buih, yang sudah sekian menit itu jadi nggak ada gunanya, itu percuma gitu. Karena menurut reviewer penelitian kita itu nggak ada kontribusinya. Kontribusi itu kemudian munculnya karena kita tidak bisa memahami spesifik atau mungkin kurang bisa menjelaskan kerangka dari research gap dan novelty-nya di mana gitu ya. Jadi itu butuh satu diskusi yang luar biasa. Jadi apa namanya, sesuatu yang kita harus cari dari sebuah penelitian itu, sehingga dari kebaruan yang kita miliki itulah kita memiliki kontribusi yang untuk apa gitu ya. Jadi itu ya. Nah, ini untuk selanjutnya ya. Novelty means of our ability to aspect seeing gitu. Jadi kalau kita tadi kan saya bilang bahwa ketika kita bicara research itu persepsi gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan orang itu ini sudah pasti nih research gap-nya. Kalau menurut orang lain enggak, kok ini bukan research gap gitu. Ya, ya berarti buat dia bukan novelty gitu. Tapi nggak usah ngurusin orang itu. Kalau kita mau publikasi di jurnal ya biarkan reviewer yang membahas ya. Jadi itu aja gitu. Sekali lagi kalau di paling bawah ini penelitian itu kan harus dengan data yang valid, yang relevan, dengan research gap yang sudah kita buat sedemikian rupa, kita manage supaya ada research gap-nya, sehingga penelitian itu apa ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai apa namanya, kebaruan itu ya penelitian itu bisa harus dibuat lagi, harus replicability gitu ya. Artinya begini, kalau kita meneliti di Buleleng dengan variabel yang sama, ya, kemudian kita meneliti di Denpasar, itu sebetulnya udah kebaruan loh, gitu ya. Walaupun sebetulnya saya agak sedikit dulu saya selalu bilang ke mahasiswa saya, aduh jangan tempatnya saja lah gitu, variabelnya juga dong gitu. Tapi secara beberapa jurnal menyebutkan fenomena di Buleleng ya, kalau kita bicara beda tempat penelitian, fenomena di Buleleng dengan di Denpasar ya beda. Ya itu sebetulnya sudah novelty-nya gitu, dengan menguji beberapa variabel X terhadap Y-nya itu nggak masalah. Yang terpenting adalah, nah ini pekerjaan rumah, tidak bisa kemudian kopas gitu ya. Tapi kita melihat gejala-gejala itu yang kita lakukan justifikasi gitu. Apakah variabel ini sesuai? Apakah kemudian fenomenanya bisa di-capture dengan variabel-variabel yang kita gunakan begitu ya. Jadi itu gitu. Sekali lagi istilahnya kalau kita menggunakan variabel yang sama beda tempat itu sudah disebut novelty gitu. Apalagi kalau research gap-nya tadi yang masalah apa ya, theoretical begitu, inkonsistensi hasil penelitian dan sebagainya. Mungkin kita meneliti di bank dengan yang UKM, atau mungkin kita meneliti di apa namanya, di beberapa perusahaan manufaktur begitu ya, ataukah dengan industri-industri yang lain itu kan bisa saja gitu ya. Jadi itu ya, nanti kita bisa
lakukan diskusi. Nah, ini sebetulnya bagian akhir dari materi saya. Ini writing up. Jadi kalau mungkin mahasiswa nanti perlu ini, silakan hubungi saya. Jadi ini yang harus dibuat di karya tulis. Mengenai, saya kembali lagi ke masalah gap-nya ya. Ini, ya. Menulisnya seperti ini, merujuk ke beberapa riset sebelumnya. Untuk yang evident. Untuk yang knowledge gap, ada cara penulisannya. Ya, bagaimana menulisnya. Ya, kemudian untuk yang berikutnya practical, ini cara menulisnya, walaupun bahasa Inggris ya, nanti kan bisa ditranslate. Untuk metodological gap-nya, ini seperti ini menulisnya. Ya, ini dari Miles 2017 ya. Ini juga. Ya. Nah, jadi saya pikir saya tidak banyak ke novelty-nya ya, karena novelty itu saya berpikirnya seiring sejalan dengan bagaimana kita bisa mengkaji lebih jauh mengenai research gap-nya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini saya tutup ya dengan ya sebetulnya saya bukan tipe orang yang suka joke gitu. Tapi kalau kita melakukan penelitian yang seperti ini kan gimana ya? Nah, jadi menurut penelitian orang yang kekurangan uang lebih cepat pusing daripada orang yang kekurangan darah. Nggak usah penelitian mungkin ya. Atau ini mungkin joke orang stand up gitu ya. Menurut penelitian terbaru oleh para ahli kedokteran ternyata 100% penyebab kematian seorang adalah jantung. Ya jantungnya kalau berdenyut ya sudah nggak usah dilakukan penelitian. Tapi kan bukan ini. Ini hanya untuk apa? Hanya untuk joke saja. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat serta pada kesempatan sore ini sekali lagi ini memang apa ya memerlukan diskusi yang lebih dalam lagi. Ini hanya untuk sebatas pengantar saja, terutama untuk research gap-nya ini ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih untuk semua peserta. Silakan mungkin kalau ada tanya jawab, saya tunggu. Mungkin kalau ada waktu, Pak Resike. Oke, terima kasih Pak Made. Nah, bagi peserta yang bertanya, silakan gunakan fasilitas raise your hand. Sudah ada penanya pertama yaitu Pak Mahmudin. Oke, Pak Mahmudin silakan diaktifkan. Pak Mahmudin. Ya, selamat sore Pak Mahmudin. Oke, silakan Pak Mahmudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Dari unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian dikatakan bahwa jika menemukan unsur baru sehingga memiliki kontribusi yang baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Nah, apa contohnya? Oh ya, baik. Pak Mahmudin di mana ya Pak Mahmudin kalau boleh tahu? Sumatera Selatan. Di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oh, aduh. Oke. Terima kasih. Jadi untuk Pak Mahmudin, memang kalau contoh begini Pak, kalau tadi sudah sebetulnya beberapa kali sudah saya sebutkan begitu ya, kalau untuk namanya memiliki penelitian itu yang memiliki kontribusi itu kan memang ya itu tadi berdasarkan dari riset yang kita temukan sehingga kita bisa menemukan novelty-nya di mana. Nah sekarang begitu ya, mungkin yang paling gampang supaya nggak serem-serem gitu ya di akuntansi seperti tadi deh. Kalau kita di sini aja deh tadi masalah. Nah ini Pak atau Ibu ya. Sebetulnya kalau sekarang orang masker begitu, mungkin yang paling gampang. Tadi sudah saya bilang gitu, orang yang dulunya tidak berpikir bagaimana mempunyai pemikiran berbisnis masker, ketika kita melihat bahwa
ternyata masker sangat berhubungan dengan kesehatan ketika menghadapi pandemi gitu. Berarti orang kan sekarang masker itu dibuat dengan berbagai jenis gitu kan. Ada yang memang untuk medis, ada yang untuk masyarakat biasa. Nah, berarti kontribusinya adalah bagaimana menggunakan masker dengan desain yang memang standar kesehatannya tidak sepenuhnya ada, misalkan dengan kain, tapi tetap dia bisa menjaga untuk mencegah virus COVID-19, kan begitu. Itu contoh yang paling gampang ya, Bapak. Tapi kalau di bidang ekonomi misalkan, mengenai kita bicara saat ini kondisi orang terdampak pandemi, kalau dibawa ke ekonomi ini kan masalah pembayaran misalkan. Nah, apa dampaknya? Orang lebih melihat bagaimana relaksasi kredit yang diberikan oleh pihak bank. Apakah ini berdampak terhadap kinerja perusahaan dengan ketika hutang-hutangnya direlaksasi kredit oleh bank? Nah, apakah ini berdampak akan lebih bagus atau seperti tidak? Sehingga saya melihat bahwa disitulah kontribusi dari dengan kebaruan yang kita punya ini dengan satu sistem bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 juga dilihat dari aspek ekonominya. Apakah dari relaksasi kreditnya, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan. Saya pikir itu, Pak Mahmudin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan dari peserta lain. Silakan gunakan fasilitas raise hand. Ya, silakan untuk mungkin adik-adik mahasiswa yang sebentar lagi mau masuk semester untuk mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Mudah-mudahan materi saya bisa membantu Anda ya. Gitu. Tapi juga untuk yang lain silakan, Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Bapak Ibu silakan. Ya, saya tunggu Bapak Ibu. Ya, mungkin dari gambar ini bisa ditanyakan, ini sebetulnya bisa mewakili dari apa yang sudah saya bahas ya, dari awal tadi sampai terakhir begitu ya. Bagaimana kemudian runutan dari kita kalau secara penelitian itu menemukan research gap-nya dan bagaimana kemudian letak novelty-nya di mana. Ini mewakili dari bagaimana implementasi prinsip kebaruan atau novelty dalam penelitian. Gitu. Jadi ya memang kalau digambarkan di sini ya research gap-nya itu kita harus tahu gitu, sehingga disinilah ada penghubung ketika kita menuju ke research result, novelty-nya seperti apa, apakah metodenya ataukah pendekatannya dan sebagainya gitu. Jadi itulah gitu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada pertanyaan Pak lagi. Iya. Kosong. Iya, oke. Iya Oke. Pak, nggak apa-apa Pak. Nggih. Cuma nanti ada yang minta slide-nya untuk bisa di-share Pak ya. Oh nggih. Saya share ke Pak Rasika nanti gimana atau gimana, disilakan nanti secara ininya. Ya, nanti saya letakkan di website Undiksa Berbagi. Termasuk nanti iya. sertifikatnya bisa di-download di sana Bapak. Oh iya Pak, nggih, siap Pak. Oke Pak, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini? Baik Pak Resike yang sudah memfasilitasi mewakili lembaga, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Jadi ini sebetulnya rasa tanggung jawab saya, walaupun hanya spesifik untuk di keilmuan saya, tetapi paling tidak bermanfaat untuk mahasiswa yang saya yakin ada yang ikut. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya ini bisa menjadikan pedoman untuk bagaimana melakukan sebuah riset yang baik juga kepada non mahasiswa yang sudah bergabung
paling tidak materi yang singkat ini bisa memberikan wawasan baru, pemahaman baru mengenai dua hal utama yang sebetulnya menjadi dasar pijakan dari para reviewer, khususnya ini Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang mempublikasi artikelnya, bahwa ada dua hal yang selalu diamati, yaitu research escape dan novelty dari sebuah riset. Jadi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan juga terima kasih untuk Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah melaksanakan Undiksa Berbagi pada kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Made. Luar biasa sekali materinya, sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya juga ikut menyimak dan benar-benar. Ya, Oke, Pak. Sama-sama Pak Resika. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua dan mahasiswa yang ikut dalam kuliah Undiksa Berbagi Batch 2 ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Nanti untuk materi dan sertifikat kita akan upload di web Undiksa Berbagi. Ya. Baik, demikian hari ini Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak.